Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, shalom juga bagi saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah-rumah. Ya, salam sehat. Ya, puji Tuhan, saudara. Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Kenaikan Tuhan Yesus atau the Ascension Day of Jesus Christ, ya, itu dirayakan di seluruh muka bumi ini oleh orang-orang Kristen. Ya. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus di sorga itu, ke sorga itu ditulis oleh 4 Injil. 4 Injil menulis, ya, walaupun tidak panjang lebar, tetapi dijelaskan. Ya. Nah, hari ini kita akan bicara soal kenaikan Tuhan Yesus dan implikasinya. Maka judulnya adalah implikasi Yesus naik ke sorga. Ya. Menurut saudara, siapa saja yang naik ke sorga? Ya? Kalau di perjanjian lama ada 2 orang, yaitu Henok. Ya, Henok naik ke surga. Kemudian Elia naik ke surga dijemput sama kereta berapi, bukan kereta api. Ya. Jadi ke surga dijemput kereta berapi, ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 11, dengan kuda berapi, itu ke surga. Kalau ke surga bisa naik kereta api, ya semua berbondong-bondong ke stasiun. Itu bukan ke sorga, ke Jogja, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat dulu ayatnya, ya, di perjanjian baru Yesus itu dicatat di 4 Injil dan disaksikan 500 orang lebih. Bahkan kebanyakan masih hidup ketika Injil ditulis, ya, masih hidup. Jadi buktinya nyata, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 saya akan bacakan. Itu judulnya Yesus terangkat ke surga. Ya, itu judulnya, ya. Kalau King James memberi judul Jesus Ascend to Heaven. To apa? To Heaven, ya, ke surga. Ya. Maka bertanyalah mereka, rasul-rasul tentunya, tidak termasuk Yudas, karena Yudas sudah meot. Yang berkumpul di situ, berkumpul di mana? Di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih berpikir duniawi, memulihkan kerajaan secara duniawi. Ya, Yesus memerintah karena waktu itu kan dikuasai oleh Roma. Ya, minta dibebaskan. Jawab siapa? Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, nggak perlu tahu. Tetapi kamu, ini yang perlu saudara dan saya ketahui. Ayat 8. Ayat 8 ini kunci. Ya, ayat kunci dari kisah para rasul. Makanya sebenarnya kisah para rasul menurut beberapa orang itu bukan kisah para rasul, tetapi kisah pekerjaan Roh Kudus. KPR juga. Ya, kalau kita KPR, kredit pemilikan rumah, saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bumi kan bulat, Pak. Iya, ujungnya itu di mana kita berdiri. Sesudah ia mengatakan demikian, jadi ayat 8 itu perkataan Yesus terakhir, itu amanat agung. Sama dengan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu senada. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus terangkat, disaksikan oleh mereka. Jadi kasat mata, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ada awan yang menutupi. Artinya ya bisa terbatas begitu ya. Menutupi pandangan mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, jadi dilihat ya begitu ya. Kalau bahasa Jawanya delohop. Coba katakan delohop. Nah, itu delohop. Begitu ya. Bukan hanya sekedar melihat, ada kekaguman, ada waduh begitu ya. Amazing begitu kalau bahasa Jawanya ya. Amazing. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Berpakaian putih ini siapa? 2 orang? Ya, bukan ya saudara yang pakaian putih, tapi malaikat. Ada yang mengatakan Mikael dan Gabriel. Ya, saya nggak tahu karena kita nggak menjelaskan. Tapi yang pasti itu malaikat dekat mereka. Yang menyaksikan Yesus terangkat itu ada kurang lebih 500 orang itu dicatat ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. King James menyebut man of Galilee. Saudara dan saya memang bukan orang Galilea, tapi man of God. Amin, saudara sekalian. Manusia baru yang diubahkan memiliki karakter Kristus, itu man of God. Ya, ingat tema gereja kita yang Pak Gembala canangkan di awal, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Jangan lupa. Ya. Yesus ini, ya, saya ulang lagi. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Jadi jangan hanya menatap ke langit. Yesus ini, kalau King James mengatakan the same Jesus, artinya Yesus yang sama. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang
Sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, caranya sama. Ya. Cuman bedanya Yesus di sini keangkat, nanti Yesus turun. Ya. Nah, itu akhir zaman. Ya, akhir zaman tuh kedatangan Yesus kedua, itu akhir zaman. Ya. Kalau zaman akhir, waktu Yesus datang yang pertama kali lahir di Bethlehem, bukan lahir di Blok M. Bethlehem itu zaman akhir. Zaman akhir nanti akan diakhiri oleh kedatangan Yesus yang kedua yang disebut akhir zaman. Nah, saudara-saudara sekalian, apa implikasi Yesus naik ke surga ini penting. Nah, implikasi itu apa sih? Kalau dalam dunia pendidikan, implikasi itu dibahas satu sesi sendiri. Implikasi itu menurut kamus keterlibatan atau keadaan terlibat. Ya, jadi ada keterlibatan, begitu. Nah, implikasi itu apa? Yang termasuk, ya, yang termasuk. Makanya kenaikan Tuhan Yesus ini akan melibatkan kita. Ya, setuju nggak setuju? Mau nggak mau orang Kristen akan terlibat dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, terlibat, terkait, tersimpul. Ya, walaupun nggak dinyatakan, ya, secara implisit dia terkait, tersimpul. Nah, itu arti dari kata implikasi. Jadi kesimpulannya, implikasi artinya mempunyai hubungan keterlibatan meskipun tidak dinyatakan keterlibatan. Saudara dan saya orang percaya, ya, pasti punya keterlibatan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Nanti akan saya jelaskan. Ada isyarat keterkaitan. Ya. Jadi berimplikasi artinya menuntut untuk dilakukan. Jadi setelah mendengar firman Tuhan ini menuntut untuk dilakukan. Bukan hanya saudara, saya lebih dituntut. Saya jangan hanya bisa ngomong doang, khotbah bagus, pakai bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Inggris, walaupun belepotan, tapi nggak bisa melakukan, munafik. Buat bapak ya, iya buat saya saudara ya. Ini tekanan seluruh sekalian, supaya apa? Supaya kita mau berubah sama-sama, membangun manusia baru sama-sama berkarakter ilahi. Jadi itu berimplikasi menuntut untuk dilakukan. Implikasi itu ada kaitan dengan implementasi dan aplikasi. Kan menuntut untuk dilakukan, sedangkan implementasi pelaksanaannya, penerapannya atas suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun. Ya. Allah Bapa kan sebenarnya sudah merancang mendesain manusia agar segambar serupa dengan Dia. Tapi karena tidak taat, jatuh dalam dosa, rusak itu gambarannya. Nah, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita harus mempraktekkan, diimplementasikan, diaplikasikan. Aplikasi kalau anak zaman sekarang, zaman milenial, Zoomer, aplikasi itu perangkat lunak, software untuk melakukan tugas-tugas. Aplikasi apa aja? Ya, saya banyak pakai aplikasi di HP. Ya. Nah itu apa namanya? Implikasi. Sinonimnya result, akibat atau hasilnya atau buahnya apa? Ya, atau conclusion. Coba katakan conclusion. Monyong dikit, conclusion. Ditekan ke bawah lidahnya, conclusion. Amin saudara sekalian. Bahasa Inggris memang susah karena bukan bahasa kita. Tapi mau nggak mau kita mesti belajar, itu bahasa internasional. Amin saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, Yesus terangkat ke surga, dicatat di ayat 9. Nah, ayat 9 itu kalau saudara perhatikan, ada kata terangkat. Ya, kalau saudara baca di situ ya, terangkat. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Ya. Ia disaksikan. Jadi secara kasat mata saudara sekalian. Jadi bisa dilihat. Ya, kata terangkat di situ saudara, dari kata Yunaninya epairo. Dari kata epi dan airo, artinya terangkat. Ya, nanti suruh baca sendiri karena saya dibatasin waktu. Ya belum saya ke gereja aja 30 menit om. 30 menit. Persiapan saya 1 jam saudara sekalian. Ya, karena ada 2 lembar saudara sekalian ya. Saudara jadi terangkat secara fisikly dari bawah ke atas, to up. Ke atas apa? To up, ke bawah turun. Nah itu bahasa Inggris. Ya. To up bukannya to down. Dari ground, dari floor, dari ground bawah ke atas. Itu physically. Nah itu epairo saudara sekalian, luar biasa ya, seperti lift, makanya ada kata lift up. Kalau naik lift kan, kalau kita di bawah, itu dia naik ke atas. Ada pak lift ke bawah? Ada juga, ya, ciptainnya sendiri lift ke bawah tanah ya. Nah jadi itu kata terangkat saudara ya. Jadi disaksikan oleh Alkitab mengatakan di 1 Korintus 15 lebih dari 500. Ini kan yang datang, saya tebak ya, 100, 200 nggak sampai, 100 sampai 200. 500 itu 2,5 kali lipatnya dari ini. Berarti banyak. Bahkan kebanyakan belum ada yang mati. Ya, kebanyakannya yang masih hidup begitu. Jadi secara kasat mata. Implikasinya apa? Ini membuktikan bahwa Yesus naik ke surga itu nyata. Enggak ada amin saudara sekalian. Surga itu ada. Surga itu ada. Surga itu ada. Ya. Surga itu ada saudara. Makanya kalau surga itu ada, karena Yesus naik ke surga kan. Implikasinya buat kita apa? Surga harus jadi tujuan kita. Harus jadi rumah kita satu-satunya. Enggak ada amin saudara sekalian. Enggak mau ke surga nih. Kalau surga ada, Yesus ke sana. Surga harus jadi satu-satunya tujuan kita. Karena itu rumah kita yang sesungguhnya.
Baru amin setelah diancam. Dan mata melotot-melotot. Yesus naik ke surga, dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ngapain? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya kalau surga bukan menjadi tujuan, menjadi rumah kita, pengkhianat. Ya, kalau anak nggak mau pulang ke rumah orang tuanya, wah, bocai. Ya, apa tuh bocai? Ya, anak begajul. Ya, gitu seterus sekalian. Jadi dunia ini bukan rumah kita. Amin. Makanya ada lagunya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Ah itu tuh. Ya, tempatku di sana. Langit dan bumi yang baru. Ah itu di situ. Negeri yang ku tuju, itu negeri yang kita tuju. Akhir perjalanan kembara hidupku. Akhir perjalanan kembara hidup kita itu kita ke sana. Jangan sampai ke sebelahnya. Neraka jahanam itu bukan sehari 2 hari, ya, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Selama-lama jangan sampai ke situ. Amin saudara sekalian. Ya udah tinggal 10 menit terus sekalian. Yang kedua, bukti Yesus naik ke surga, itu Yesus Tuhan yang mengatasi segala langit. Karena dia naik ke atas, dia berarti mengatasi segala langit. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja penyelamat. Makanya percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pegang teguh, jangan tinggalkan. Oh, bagus tuh aminnya ya, pakai nada do tapi rendah. Amin. Itu saudara, jangan ngiring Yesus udah 12 tahun nggak ngerti apa-apa. Akhirnya meninggalkan Yesus. Itu kan kasihan deh lu. Yesus tuh jaminan jalan menuju kepada Bapa di surga. Itu ayat yang ke-6-nya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat itu bukan hanya dihafal, bukan hanya diucapkan, tapi diimplementasikan. Karena punya apa implikasi. Amin saudara sekalian. Ya, udah saya nggak pakai teks-teksan deh ya. Yang terakhir, udah pakai kata terakhir. Yesus naik ke surga bukan hanya membuktikan surga itu ada dan surga itu menjadi tujuan rumah kita satu-satunya. Surga itu nyata real, harus saudara bisa alami. Karena Tuhan ingin anak-anaknya tinggal di sana. Ya. Kemudian Tuhan, Yesus itu Tuhan, gak usah diragu-ragukan lagi, apalagi diperdebatkan. Udah percaya aja, amin. Makanya saya bersyukur tuh ada nenek-nenek waktu saya remaja, udah sekali Yesus tetap Yesus, nggak ada yang lainnya. Omang ngerti nggak? Omang ngerti nggak? Tritunggal. Gue gak ngerti itu Tritunggal apa. Yang penting gue percaya Yesus. Yesus nanti yang akan menjamin gue ke rumah Bapa di surga kalau gue mati. Itu aja udah. Nggak ngerti Tritunggal. Gue kagak ngerti. Ngerti nggak sanctification, justification, glorification? Gue kagak ngerti. Itu apa? Yang gue ngerti, gue percaya Yesus. Gue bertobat, tinggal diam, tenang. Gue hidup tenang. Gue kagak melukai orang. Gue tidak menyakiti orang. Gue baik sama cucu menantu semuanya. Gue masih sehat, gue masih bisa ngapa-ngapain, gue masih bisa memberkati, doain anak gue yang pendeta, dia tuh handal kacau ya kalau dia tidak. Nah itu tuh, udah gak usah perdebatan apa-apa, puji Tuhan, mati, masuk surga, amin saudara sekalian. Jangan jadi Kristen 12 tahun jahatnya masih juga. Yang kayak begini masuk surga gak saudara? Udah gak usah ngomong agama dulu dah ya. Kalau orang jahat, nggak bisa. Jahat itu kan melukai orang, menyakiti orang. Mungkin nggak dengan tangan pukul buk, tapi pakai perkataan, pakai tindakan yang halus. Bahkan dengan hanya status itu bisa melukai orang. Misalnya umpamanya ribut sama mertua, ya, karena mertuanya galak, dia masih berkuasa, ya nggak terlalu tua tapi masih punya dominasi. Ribut, wah lu mantu kurang aja lu, gabut makan gaji buta lu. Sakitnya di mana? Si mantu. Di sini. Nggak bisa balas sebab apa? Di rumah dia. Apa yang dilakukan? Pasang satu status. Cuman satu kata, setan. Nanti diganti, status kan cuma sehari. Yang mirip, anjing. Tanda kutip, tanda suruhnya banyak. Kalau mertuanya baca gimana? Ini dia ngomong siapa ya? Jangan-jangan ngomong gua nih. Oh itu kan melukai, betul gak saudara? Enggak usah, amin saudara sekalian. Doain aja tuh mertua. Ya, kasih sesuatu yang baik kalau saudara bisa. Layani, amin saudara sekalian. Nanti dia pasti mati ya pasti saudara sekalian. Dia bertobat, berubahlah karena kebaikan. Amin saudara sekalian. Yang terakhir nih, Yesus naik ke surga. Bukti bahwa Yesus berkenan
Aminnya sayup saudara sekalian pas terakhir ya. Maunya bercanda mulu saudara ya. Saya orang yang humoris saudara ya. Istri saya juga apalagi ya. Kalau udah kita berdua ngobrol, udah bercandaan saudara ya. Kitik-kitikan Pak, ya kadang-kadang kitik-kitikan saudara ya. Bukti bahwa Yesus itu berkenan. Ya, amin cuma sebelah sana nih, nanti pulang dapat bacang. Tanggal 3 Juli, saudara bacang ya, hari bacang. Ayatnya di mana? Di surga, saudara. Di surga, di Alkitab. Coba buka ya. Jadi bukti bahwa Yesus berkenan ini penting. Karena berkenan ini ada implikasi dengan kita. Ya. Coba kita baca di Ibrani pasal 5 ayat 7. Ada nggak ayatnya ya? Nah, saudara, Yesus itu berkali-kali, jadi Bapa surga mengucapkan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ketika dia dibaptis, ada suara tuh. Suara dari surga ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika ia dimuliakan, ya ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Itu ada suara lagi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, itu penting saudara. Hidup berkenan itu, ini inti khotbah saya. Itu implikasinya. Itu harus satu-satu jadi tujuan kita. Hidup berkenan itu berkarakter ilahi. Hidup berkenan itu berkarakter ilahi. Ya. Itu saudara, seperti Yesus putra tunggalnya itu hidup berkenan. Yang taatnya sampai mati di kayu salib, sampai dia berkata tetelestai, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Tugas Bapa. Kenapa? Bagi Yesus itu ketaatan mutlak, nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar-tawar lagi, mutlak. Makanya dia punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. To finish, menyelesaikan pekerjaannya. Apa tuh? Bagaimana karakter kita diubahkan sampai kita berkata seperti Yesus sudah selesai. Kalau hidup saudara sudah selesai, mati tenang, amin saudara sekalian. Ini masih jahat, masih hidup dalam dosa, masih selingkuh, tapi yakin masuk surga. Surga yang mana? Nggak bisa kayak begini. Pasti dia ketakutan di ujung maut. Dikatakan begini, dan dalam hidupnya sebagai manusia, sebagai apa? Manusia sebagai orang seperti kita, sebagai manusia. Yang manusia katakan amin. Oh bagus nih, saya dengar semua nih yang 100, yang 200-an lebih. Dulu saya pernah khotbah, yang manusia katakan amin, cuma satu. Berarti yang manusia cuma satu, yang lainnya apa? Saya nggak tahu ya sudah. Dalam hidupnya sebagai manusia, iya, Yesus ini telah, perhatikan tuh, telah, berarti sudah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kapan? Ketika Yesus berdoa memohon dengan ratap tangis. Kapan? Ketika dia berdoa di Taman Mini. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu pergumulan yang sesungguhnya tuh bagaimana melaksanakan tugas Bapa ini, menyelesaikan di kayu salib penyelamatan. Itu pergumulan. Jadi pergumulan kita bukan yang lain. Amin saudara sekalian. Belum dapat jodoh Pak, udah umur 30, kagak ada masalah. Kalau kawin sama orang yang salah, cilaka, 12, bukan 13 Pak, ya tambahin aja sendiri. Ada cerita ya, waktu pacaran aja udah nyekek, ngebanting. Bapaknya bilang, jangan nikah sama orang itu, pacaran aja begini. Kalau anak gue dicekek dibanting, gue banting dia. Sebab apa? Itu nggak boleh. Akhirnya dia nikah juga. Bukan hanya dibanting, dibebesin. Tahu dibebesin? Itu bahasa Ibrani kuno sekali. Habis dia. Jadi jangan pikir, wah harus menikah. Kalau udah jadi begitu, sangsak. Gimana caranya? Lebih kaya lagi, lebih dominan lagi, gimana tuh? Waduh, di mana pelabuhanku yang nggak ada lain? Di dalam kaki Yesus. Bergumul tuh, berat itu. Ya. Nah Yesus tuh bergumul. Ya, karena kesalehannya, saleh ini ya, adalah ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa. Jadi implikasinya buat kita, kalau kita mau diangkat oleh Bapa di surga, berusaha hidup saleh dan berkenan kepada Bapa, sebagaimana Yesus contohkan. Contohkan artinya dia tuh sampelnya, modelnya begitu saudara. Dia yang sulung, yang kita bisa contoh. Makanya jangan contoh-contoh yang lain. Kalau saudara contoh yang lain bisa kecewa. Amin saudara sekalian. Bisa kecewa. Kalau kecewa sama manusia, itu bisa meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan gereja, pindah ke gereja lain, masih mendingan. Masih apa? Mendingan. Masih lumayan. Kalau kecewa sama manusia, meninggalkan Tuhan, itu bukan mendingan, meninggal. Itu bahaya. Kalau meninggalkan Tuhan, udah selesai hidup lo dah, nggak bisa apa-apa. Makanya saudara sekalian, kita harus teguh. Ya, di Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, ini nggak ada di skrip. Itu bertobat dan tinggal diam. Coba bisa dicari itu ya.
Jadi bukan hanya bertobat, syub itu dari kata Yunani, Ibrania syubah, dari kata syub. Syub itu berbalik saudara sekalian. Ya, dari sana berbalik, itu syub ya. Ya. Artinya berubah, begitu, berubah arah. Kemudian apa? Harus ada tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Jadi tinggal diam untuk apa? Diubahkan. Jadi bukan hanya bertobat, kemudian nyanyi. Nyanyi yang rohani begitu ya, itu bagus. Ya. Ku buka hati. Apa namanya itu? Ah itulah. Udah buka hati dan apa? Jamah, minta jamah saudara sekalian. Ya. Apalagi lagunya bagus nih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. 3 kali kata kudusnya. Karena Tritunggal kan kudus, kudus, kudus. Tapi hidupnya kudisan. Dah, gimana? Nggak cocok. Jadi berubah. Amin saudara sekalian. Kalau mau berkenan, berubah. Katakan berubah. Khotbah saya nggak berubah, punah. Punah, tahu punah? Temannya Markona. Punah, hilang, lenyap. Kalau punah hilang nggak ada lagi, masih mending. Punah masuk ke neraka. Itu, aduh, kalau bisa jangan masuk ke situ. Ada orang pernah bilang begini, Pak, saya ada 3 yang mesti dihindarin. Apa? Jangan masuk penjara. Jangan masuk ke rumah sakit. Satu lagi apa? Jangan masuk neraka. Bener juga saudara. Sampai sekarang terngiang-ngiang masuk rumah sakit, ya puji Tuhan ya. Saya kalau bisa jangan ya, saya mesti sehat. Makanya saya olahraga N1, N2, N3 sampai badan saya kadang-kadang encok. Karena kecapean olahraga, saya mesti push up, ya, sit up, stand up, begitu saudara, pull up, semua yang apa. Saya perutnya nggak buncit. Kalau perlu six pack, ya, sehingga ya nggak banyak lemak. Tapi tetap aja bisa sakit, bisa nggak sakit? Pendeta juga manusia, ya, punya perasaan dan punya hati. Ya, dia bisa mati. Pendeta bisa mati nggak? Semangat banget saudara sekalian. Aduh, semua orang pasti mati, amin. Pendeta juga bisa mati. Waktu ulang tahun keberapa ya, saya lupa ya. Ada duduk sebelah saya, pendeta. Ketika pandemi, dia meninggal. Aduh, itu wajahnya saya ingat banget. Ini yang sebelah duduk saya nih. Istri saya bilang, oh iya Pak nih, bener nih. Karena tempat duduknya istri saya. Ya karena penuh, jadi istri saya ke belakang, dia duduk di situ. Meninggal. Pastiawan tahu tuh. Sampai saya bilang, kaget lebih muda dari saya, sebelah saya meninggal. Jangan-jangan sebelahnya dia juga meninggal juga, Pak. Iya meninggal juga. Yang sebelah dia siapa? Ya saya, saudara sekalian. Ya pasti saya meninggal juga. Bagus saya nggak ada amin, saudara sekalian. Bisa mati, saudara sekalian. Makanya jangan sampai kita nggak berkenan. Amin, saudara sekalian. Bertobat tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Diselamatkan di sini bukan hanya nanti masuk surga, tinggal di rumah keabadian, tetapi diubahkan menjadi segambar serupa dengan Kristus, putra tunggalnya. Itu rancangan Allah semula. Ketika manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi karena kejatuhan, ketidaktaatan, dosa itu ketidaktaatan. Manusia jatuh dalam dosa, gambar Allahnya rusak. Yesus datang untuk memulihkan. Makanya diampuni semua dosa dengan dia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk seluruh dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut, yang menghapus dosa dunia. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, semua manusia meluncur masuk neraka. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ya, kita ada kemungkinan, ya, yang percaya itu bisa hidup kekal bersama dengan Dia. Tentunya selama kita hidup di bumi ini, ketika kita bertobat, jangan meneng baik, jangan diem aja, tapi tinggal tenang di sini. Artinya hidup bergaul dengan Allah, ya. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu menghadapi masalah. Kita punya kekuatan. Sebab apa? Kita punya visi ke depan, punya proyeksi. Dunia ini bukan rumah kita, tetapi surga rumah kita. Ya. Amin, saudara sekalian. Nah, ini kita mesti ambil. Makanya ke gereja setiap minggu berkali-kali datang. Ada pemurid dan ada PA, ada kombi. Saudara ikuti supaya apa? Paradigma berpikir saudara diubahkan. Amin saudara. Kalau paradigma saudara diubahkan, saudara percaya Yesus, itu nggak akan bisa murtad lagi. Amin. Karena udah ngerti. Makanya nih sekian banyak ini kalau udah ngerti firman Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ingat, jauh daripada Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Tesalonika mengatakan itu malapetaka dari malapetaka. Itu luar biasa kesengsaraannya. Makanya jangan sampai jauh dari hadirat Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, tinggal diam dalam Dia. Amin saudara sekalian. Itu penting, katakan penting. Jadi yang kegiatan-kegiatan yang lain memang kita harus lakukan sebagai ya kepala rumah tangga, cari nafkah, apapun lakukan. Kayak saya di masa pandemi, jujur penghasilan turun. Ya, income semua turun. Ya kita carilah apa begitu. Istri saya dan saya jadi reseller. Saya jadi apa? Saya jadi driver online.
Jadi ambil barang dari kebun pala kayak dari mana, kemudian saya keliling pakai mobil. Ya. Istri saya turun, tek, anterin. Kan lumayan. Amin, saudara sekalian. Ada tetangga saya bilang, Pak, kayaknya nggak kembali deh pakai mobil sedan begini, keliling begini, ongkos bensinnya berapa? Saya bilang, bener juga nih, jangan pakai mobil, jalan kaki. Masalahnya saya pakai ransel jalan kaki. Ketika jalan, keberatan, ranselnya copot, bluk. Jalannya begini. Mam, ini masih jauh, Mam, deket pas gitu. Nanti ada aja berkat. Amin, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ini penting nih. Nah, saudara ya, 1 menit lagi deh ya. Henok itu diangkat ke surga, saudara. Karena hidupnya bergaul dengan Allah. Henok itu punya kemiripan dengan Yesus, sama-sama diangkat. Bedanya apa? Coba di situ ya. Dia hidup bergaul dengan Allah di Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini implisit mengandung kebenaran. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, ya kita diubahkan. Itu kita diangkat. Ya. Makanya penting sekali selama kita hidup di bumi ini, ya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Mau kesulitan apapun, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Jadi hidup bergaul itu artinya walk with God, berjalan dengan Allah, berkomunikasi. Halak itu saudara sekalian dicatat juga di Kejadian 3 ayat 8. Allah berjalan halak. Artinya Allah tuh mau kita berkomunikasi, berkomunitas. Maka kata halak itu artinya komuning, bicara akrab. Seperti suami istri, ini akrab. Enggak ada yang seakrab sama suami istri. Makanya kalau suami istri enggak akrab, tidur satu ranjang, yang satu ngadep barat, yang satu ngadep timur. Dari malam jam 12 sampai jam 7 pagi atau jam 5. Apa yang terjadi? Pegel, Pak. Iya, pegel, saudara. Bayangin begini, kalau saya kan ya sekali gini nanti set. Ya, dia ngadep sana, ya saya ngadep sini. Ya, set. Pas saya begini, bah, saudara. Tidur aja bercanda, bah. Bergaul, amin, saudara sekalian. Orang yang gak bergaul dengan Allah selama dia hidupnya di bumi ini, jangan ngarepin nanti ketemu Tuhan. Di perjanjian lama aja ada pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebelumnya dia berkata, selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Itu tuh, harus itu, ada lagunya tuh, yang ditulis oleh pendeta juga. Selain engkau tiada yang lain. Nggak ada yang lain, amin saudara sekalian. Nah itu harus jadi semangat kita. Saudara kecewa sama ini, ya nggak masalah ya. Ubah attitude. Jadi semangat bergaul dengan Allah, amin saudara sekalian. Walk with God, halak. Jadi bolak-balik datang kepada Tuhan, ya. Berkomunikasi, jangan sampai henti. Minggu lalu khotbah intimacy, itu intinya. Amin saudara sekalian. Waktu sudah habis, tetapi aku ingin lagi terus berkhotbah. Tapi takut jemaat nanti murka. Makanya saya akhiri sampai